Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan mata kuliah Psikologi Agama. Mata kuliah ini adalah bagian dari program studi Psikologi Islam, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang diselenggarakan pada semester genap tahun akademik 2025/2026. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas 3 hal penting, yaitu, pertama, pengertian psikologi dan alirannya, kedua, pengertian agama, dan ketiga, pengertian psikologi agama. Mari kita mulai pembahasan dengan semangat belajar, agar kita tidak hanya memahami konsep-konsepnya, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu psikologi. Menurut Mary Whitton Calkins, psikologi adalah ilmu tentang keadaan mental, fungsi mental, dan kesadaran diri. Dalam definisi modern, psikologi dipandang sebagai studi ilmiah tentang pikiran dan perilaku. American Psychological Association juga menegaskan, psikologi adalah disiplin ilmiah yang mempelajari proses mental, otak, dan perilaku dengan pendekatan berbasis bukti. Jadi, intinya, psikologi bukan sekadar teori, tapi ilmu yang terus diuji dan dikembangkan. Psikologi memiliki banyak aliran. Ada psikoanalisis dari Freud dan Jung, yang menekankan dinamika alam bawah sadar. Ada behaviorisme, yang dipelopori Watson dan Skinner, berfokus pada perilaku yang bisa diamati. Ada humanistik, oleh Rogers dan Maslow, yang menekankan aktualisasi diri. Lalu ada transpersonal, yang mengkaji pengalaman spiritual dan transendensi. Dan yang lebih kontemporer, psikologi positif ala Martin Seligman, menekankan kekuatan manusia, kebahagiaan, dan well-being. Menariknya, psikologi positif ini jadi jembatan penting saat kita membahas agama dan spiritualitas. Sekarang, mari kita bahas pengertian agama. William James dalam bukunya The Varieties of Religious Experience melihat agama sebagai pengalaman individual, perasaan dan tindakan yang berhubungan dengan hal yang dianggap suci. Harold Koenig memandang agama sebagai sistem keyakinan dan praktik yang memengaruhi kesejahteraan individu maupun komunitas. Sedangkan Kenneth Pargamen mendefinisikan agama sebagai proses pencarian makna melalui hubungan dengan sesuatu yang dianggap suci, termasuk bagaimana agama berfungsi sebagai coping dalam menghadapi stres. Nah, jadi agama bukan hanya ibadah formal, tapi juga pengalaman yang memberi makna. Lanjut, bagaimana dengan psikologi agama? Zakia Darajat menjelaskan, psikologi agama mempelajari pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku. Kate Lowenthal menyebutkan, psikologi agama menelaah pikiran, perasaan, dan perilaku yang berkaitan dengan agama. Hood, Hill, dan Spilka memandangnya sebagai kajian empiris terhadap praktik dan pengalaman religius serta dampaknya pada fungsi psikologis. Pargamen menekankan pada coping religius, bagaimana agama membantu seseorang menemukan makna, identitas, dan ketenangan di saat krisis. Dan dari perspektif Indonesia, saya sendiri mendefinisikan psikologi agama sebagai cabang psikologi yang mempelajari pengaruh keberagamaan terhadap cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Kalau menurut saya pribadi, psikologi agama itu adalah cabang kajian ilmu psikologi yang mempelajari pengaruh keberagamaan terhadap proses berpikir, bersikap, dan bertindak pada orang yang beragama. Kenapa saya menekankan hal ini? Karena pengalaman keberagamaan itu tidak berhenti pada aspek ibadah saja, tetapi juga membentuk pola pikir kita, memengaruhi cara kita bersikap dalam kehidupan sosial, dan bahkan menentukan bagaimana kita bertindak dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Dengan kata lain, psikologi agama berusaha memahami bagaimana nilai-nilai iman dan spiritualitas masuk ke dalam diri seseorang, lalu menjadi kekuatan yang menggerakkan perilaku dan membentuk kepribadian. Indonesia juga punya tokoh-tokoh penting dalam psikologi Islam, yang memberikan sumbangsi pemikiran dan praktik keilmuan di bidang ini. Mereka menjadi rujukan utama dalam pengembangan psikologi yang berlandaskan nilai-nilai spiritual. Di antaranya yang juga menjadi dosen saya dan berkesempatan untuk silaturahmi yaitu ada almarhum Prof. Ahmad Mubarok, Ma dan Prof. Dr. Abdul Mujib, MC. Untuk memperdalam materi, Anda bisa membaca berbagai literatur, mulai dari karya klasik hingga kontemporer, baik dari tokoh Barat maupun tokoh Indonesia.
Referensi lengkap sudah saya sertakan dalam slide. Alhamdulillah, kita sudah membahas pengertian psikologi, aliran-alirannya, pengertian agama, serta psikologi agama. Semoga materi ini membantu Anda memahami bahwa psikologi agama adalah bidang yang menjembatani antara ilmu psikologi dan nilai-nilai spiritual. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Saya ingin bertanya kepada Anda, menurut Anda pribadi, bagaimana pengalaman keagamaan bisa memengaruhi kesehatan mental? Silakan renungkan, dan berikan komentar pada video pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.